Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novatiha Urbania, NIM 2012301107. Di sini saya kelas PAI 3I, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika pendidikan yang dosen pengampunya adalah Ibu Susi Francisca MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Apa sih itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data yang telah diperoleh, menyajikannya, menganalisisnya, dan mengambil data keputusan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Singkatnya, tentang bagaimana mengenai data yang berhubungan dengan data. Nah, di sini statistika itu berbeda loh dengan statistik. Nah, statistik itu sendiri adalah statistik merupakan data itu sendiri atau merupakan data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dan digolongkan untuk memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah ataupun gejala. Baiklah, di dalam statistika ini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi produk momen, yang dimana korelasi produk momen atau korelasi person adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang berdistribusi ke skala interval dan rasio. Di sini, korelasi person adalah jenis korelasi yang paling umum digunakan oleh linear dua variabel kontinu. Koefisien korelasi person dikembangkan dengan R dan memiliki nilai antara -1 dan +1. Di sini, korelasi produk momen atau korelasi person memiliki banyak definisi. Yang pertama itu ada menurut Jonathan Serwono. Korelasi person adalah teknik analisis yang termasuk dalam kategori pengukuran asosiasi antara hubungan dua variabel. Yang kedua ada menurut Soekardi, yaitu sebagai suatu peneliti atau melibatkan pengumpulan data untuk menentukan ada tidaknya tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga adalah menurut Sugiono, yang adalah produk momen itu merupakan bagian dari ilmu dari statistika yang memiliki banyak sekali seperti korelasi person, korelasi Spearman, dan korelasi rank. Nah, ini adalah rumus korelasi person atau korelasi produk momen. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal cara melakukan korelasi produk momen. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal yang tertera di sini. Kita buat tabel dulu. Di sini akan membuat satu dan dua. Seperti yang kita lihat pada tabel di atas, kita akan mengisi tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, yang dimana X kuadrat itu sama dengan X dikali X, yaitu 800 dikali 800 sama dengan 640.000. Dan kemudian sama seperti yang di atas, kita akan mengalihkannya 900 dikali 900 sama dengan 810.000. Dan 700 dikali 700 sama dengan 490.000. Demikian sampai ke bawah. Kita akan mengisi Y kuadrat. Y kuadrat itu sama seperti kita mencari X kuadrat, yaitu Y dikali Y, yang dimana 300 dikali 300 sama dengan 90.000. Kemudian 300 lagi dikali 300 sama dengan 90.000 juga. Dan 200 dikali 200 sama dengan 40.000. Seperti itu terus sampai nomor 6. Dan kemudian kita akan mencari XY. XY itu cara mencarinya adalah dengan X dikali dengan Y, yaitu 800 dikali dengan 300. Jadi 800 dikali 300 adalah 240. Dan selanjutnya seperti itu, 900 dikali dengan 300 sama dengan 270. 700 dikali 200 sama dengan 140.000. Segitu sampai angka 6. Kemudian kita telah mendapatkan
sigma dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y. Yang dimana sigma X yaitu adalah 4.500, Y adalah 1.300, XY yaitu 3.430.000, Y 310.000, XY 1.010.000. Baiklah, kembali ke rumus. Kemudian di sini setelah kita mencari tabel dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, kemudian di sini kita akan memasuki nilai-nilai tersebut kepada rumus. Seperti yang di sini. Di sini kita tinggal memasukkan angka di mana N itu adalah 6 total dari nomor, dan kemudian XY sama dengan 7.010.000 dan X sama dengan 4.500 dan Y yaitu 1.300. Halo teman-teman, mohon maaf sebelumnya di sini kita pakai cara manual terlebih dahulu ya. Seperti yang bahas pada tabel, sekarang kita akan memasuki rumus ke dalam contoh soal tadi, yang dimana rumusnya adalah R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Jadi di sini kita masukin R XY sama dengan ini nilai N-nya seperti yang kita lihat pada tabel, kita udah menentukan bahwa N-nya itu adalah 6. Sigma XY itu adalah 1.010.000 dikurang sigma X itu adalah 4.500 dikali sigma Y itu adalah 1.300 per akar N adalah 6 sigma X kuadrat adalah 3.430.000 dikurang 4.500 dan N-nya adalah 6. Y kuadrat itu adalah 1.860.000 dikurang 1.300. Nah, di sini ini dikuadratin ya teman-teman, karena dipangkatin, karena ini adalah X pangkat dan Y pangkat. Kemudian setelah ini kita buat lagi R XY sama dengan, nah ini kita hitung 6 dikali 1.010.000 itu adalah 6.060.000 dikurang dengan 4.500 dikali 1.300 itu adalah 5.850.000 per akar. Nah, di sini 6 dikalikan 3.430.000 itu adalah 20.580.000. Terus dikurang 4.500 pangkat 2 itu adalah 20.250.000. Kemudian kita jumlahin lagi 1.860.000 dikurang 1.300 pangkat 2 itu sama dengan 1.690.000.
Nah, 6.060.000 itu dikurangi dengan 5.850.000. Berarti sama dengan 210.000 per. Nah, 20.580.000 dikurang 20.250.000 itu adalah akar 330. Oh ya, ini jangan lupa ditambahin akar ya teman-teman. Ini rumusnya adalah akar. Ini adalah akar. Ini adalah akar. Kemudian jumlah dari 1.860.000 dikurang 1.690.000 itu adalah akar 170.000. Lalu R sama dengan 210.000 per. Nah, akar dari 330.000 itu adalah 574,4563. Kemudian akar dari 170.000 itu adalah 412,3106. Kemudian R sama dengan 210.000. Nah, 574,4563 dikali 412,3106 itu hasilnya adalah 236,854,4. R sama dengan 0,886,621. Nah, ini adalah hasil dari kita mencari korelasi produk momen atau korelasi person. Nah, setelah ini kita akan menguji signifikan tentang korelasi produk momen atau korelasi person. Jadi, diperoleh nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,88621 karena nilainya positif dan mendekati 1. Berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya, peningkatan pendapat seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Dan uji hipotesis hubungan atau uji signifikan adalah pengujian hipotesis hubungan digunakan uji statistik yang disebut uji T atau test student. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan P atau lihat bab simulasi parameter. Uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikasi koefisien korelasi. Apakah besar koefisien hubungan yang diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya. Nah, setelah ini kita akan menguji signifikan mengenai hasil dari korelasi person yang telah kita cari tadi. Baiklah, di sini kita akan mencoba menguji tes signifikan pada korelasi yang telah kita cari tadi. Pertama, kita masuk ke rumus terlebih dahulu, yaitu T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat sama dengan T sama dengan yang R ini adalah hasil yang telah kita dapat tadi, yang dimana hasilnya adalah 0,88621. Di sini izin saya singkat 0,886. Ini N-nya adalah tadi kita mencari 6 ya, akar 6 dikurangi 2 per akar 1 dikurang 0,886 di 2. Jadi T sama dengan, nah ini 0,886 akar 6 kurang 2 itu adalah 4.
per akar 1 dikurang 0,886 di pangkat 2 itu sama dengan 0,785. Nah, jadi T sama dengan 0,886 akar dari 4 itu 2 ya, 2 per akar. Nah, 1 dikurang 0,785 itu adalah 0,215. Oke, sama dengan ini 0,886 dikali 2 itu sama dengan 1772 per akar dari 0,215 ini adalah 0,463. Jadi T sama dengan 382721. Ini hasil T, teman-teman. Kemudian kita akan mencari T tabel. T tabel yang dimana rumus T tabel adalah 0,05. Dimana dapat 0,05? Di sini kita melihat nilai tabel seperti berikut. Sini. Oke. Sudah tahu, jadi rumusnya itu adalah T tabel 0,05 N kurang 2. Jadi 0,05 N nya ini adalah 6 kurang 2, 0,05 jadi 4. Dari ini lihat lagi di tabel, udah dapat, itu adalah hasilnya 2,1318. Nah, di sini udah terbukti bahwa T hitung itu adalah 382721. T tabel itu adalah 21318. Jadi di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, jadi setelah kita melakukan tes uji signifikan tadi, kita mendapatkan hasil bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, atau 3,82721 lebih besar dari 2,1318. Maka hipotesis alternatif diterima dan HO atau hipotesis nol ditolak, yang mana hal itu membuktikan bahwa hasil tersignifikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang statistika mengenai korelasi produk momen. Di sini saya sangat-sangat meminta maaf jika banyak sekali kesalahan kata dalam penyampaian dan penjelasan dalam menyampaikan materi yang saya bahas tadi. Semoga materi tadi bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar tentang korelasi produk momen. Saya Novatihah Urbania dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pamit mengundurkan diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.